Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ibu Ani Rosida dalam materi fisika. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang suhu dan kalor. Kita akan belajar tentang mengevaluasi proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor. Anak-anak, kalian pernah mengukur suhu ya? Akhir-akhir ini kita kalau mengunjungi suatu tempat ya, karena masa pandemi seperti ini kita sering diukur suhunya saat masuk. Nah, alat apa yang kita gunakan untuk mengukur suhu? Nah, kalian tahu kan, itu adalah termometer. Ada beberapa jenis termometer nanti yang akan kita bahas di belakang. Ya, untuk suhu dan kalor sendiri, itu materi yang akan kita bahas adalah suhu, pemuaian, kalor, sama perpindahan kalor. Untuk suhu nanti akan kita bahas tentang suhu itu apa, alat yang digunakan untuk mengukur suhu, sama skala suhu yang kita gunakan. Kemudian pemuaian nanti yang kita bahas tentang pemuaian zat padat, pemuaian pada zat cair, sama pemuaian pada zat gas. Nah, selanjutnya nanti kita bahas juga tentang pengertian kalor. Kalor itu apa? Apa hubungannya dengan suhu? Ya, itu nanti yang kita bahas. Kemudian asas Black, kalor jenis dan kapasitas kalor. Kemudian sama perubahan wujud karena kalor. Yang terakhir nanti kita bahas tentang perpindahan kalor. Ternyata kalor itu bisa berpindah dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara konduksi, konveksi, sama radiasi. Ya, kita bahas dulu tentang suhu. Pengertiannya suhu, apa? Pengertiannya suhu? Ya, suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu itu, oh benda ini panas, oh benda ini dingin. Nah, itu yang dinamakan suhu. Alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Termometer yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari ternyata bentuknya juga berbeda-beda. Ya, ada yang termometer yang diisi dengan raksa, sama termometer yang diisi dengan alkohol. Ya, yang kebanyakan adalah termometer yang diisi dengan alkohol ya, yang banyak kita gunakan. Ya, ini ada beberapa jenis bentuk termometer. Ya. Kita lanjut. Ya, untuk skala termometer itu bermacam-macam. Di dunia kita mengenal 4 skala, yaitu skala Celsius, skala Fahrenheit, skala Kelvin, sama skala Reaumur. Ya, untuk satuan internasional yang kita gunakan biasanya kita gunakan skala Kelvin. Tapi di Indonesia sering kita gunakan skala Celsius. Jadi kalau nanti dalam perhitungan kita harus merubahnya dalam skala Kelvin. Ya, bagaimana perbandingan dari skala-skala tersebut? Ya, untuk membandingkannya maka kita harus mengetahui titik didih. Ini kita bandingkan terhadap titik didih air sama titik lebur es. Jadi yang bawah ini adalah titik leburnya, yang atas adalah titik didih air. Ya, perbandingannya Celsius dibanding F-32, Fahrenheit dibanding dengan Reaumur dibanding dengan Kelvin itu sama dengan perbandingannya 5 banding 4, banding 9, banding 4, banding 5. Ya, ini adalah perbandingan yang nanti bisa kita gunakan untuk merubah skala dari skala Celsius ke skala yang lainnya, atau dari skala Fahrenheit ke skala lainnya. Ya, atau bisa kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara perbandingan 2 skala. Kita bandingkan antara titik didih
sama titik leburnya. Ya. Misalkan ya ini ada dua termometer P dan termometer Q. Nah, misalkan suatu benda diukur menggunakan termometer T, itu P itu sama dengan TP. Nah, berapa skala yang ditunjukkan oleh TQ itu berapa? Bisa kita gunakan ini. Ya, ini rumusnya. Jadi ini titik didik, ini titik lebur. Lanjut. Untuk termometer tadi dibedakan dari isi termometernya. Jadi ini salah ketik ya nak ya. Ini yang alkohol, yang sebelah sini adalah yang raksa. Ya, kelebihan alkohol itu memiliki jangkauan pengukuran suhu yang besar walaupun tidak secepat raksa. Pemuaian alkohol bersifat teratur terhadap kenaikan suhu. Lebih ekonomis, alkohol itu lebih murah daripada raksa. Ya, ini salah ini juga. Kekurangan alkohol, titik didih alkoholnya rendah, cuman 78 derajat Celcius. Jadi tidak bisa mengukur lebih dari 78 derajat Celcius. Jadi biasanya untuk termometer termometer alkohol digunakan untuk pengukur suhu badan, karena suhu badan itu berkisar antara 30 sampai maksimal 50 ya. Ya, jadi biasanya digunakan untuk alkohol. Alkohol membasahi dinding tabung, ini kekurangannya alkohol. Nah, ini juga salah ini nak, salah ketik. Ya, untuk raksa lebih cepat memuai, kelebihannya. Raksa memiliki jangkauan pengukuran yang besar. Raksa tidak membasahi dinding tabung. Pemuaian raksa juga teratur. Kekurangan yang raksa itu harganya relatif mahal daripada alkohol. Raksa termasuk zat beracun. Raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Nah, itu kelebihan dari zat pengisi termometer. Kita lanjut tentang pemuaian. Ya. Kita pernah memanaskan sebuah ini misalkan ada batang aluminium, kita panaskan. Nah, ternyata dia bengkok. Nah, contoh lagi, misalkan ya, kita jalan-jalan di rel kereta api, ternyata ada celah-celah. Nah, untuk menyambungkan rel itu ternyata diberi celah. Fungsinya untuk apa? Nah, untuk menghindari pemuaian yang bersifat negatif. Ya, kalau rel itu terkena sinar matahari dan mengalami pemuaian pada siang hari, maka dia bisa bengkok. Ya, untuk menghindari pemuaian tadi, maka dibuat celah sebagai media agar pemuaiannya tadi bisa dibatasi. Ya, pemuaian ada 3. Ya, pemuaian panjang, pemuaian luas, sama pemuaian volume. Pemuaian panjang ya, kita gunakan persamaan delta L sama dengan L0 kali alfa delta T. Delta L adalah perubahan panjang, L0 adalah panjang mula-mula, alfa adalah koefisien muai panjang, delta T adalah perubahan suhu. Atau bisa kita gunakan persamaan yang kedua, L sama dengan panjang akhir sama dengan L0 1 ditambah alfa delta T. Alfa adalah koefisien muai panjang, delta T adalah perubahan suhu. Yang kedua, pemuaian luas. Pemuaian luas kita tinggal mengganti ya simbolnya. Luas biasanya kita gunakan simbol A. Ya, bisa satuan centimeter kuadrat atau meter kuadrat. Ya. Kemudian koefisiennya kita gunakan beta. Ini namanya beta. Koefisien muai panjang. Muai luas yang ini yang beta. Kalau yang alfa tadi koefisien muai panjang. Ya.
Persamaannya juga sama, delta A adalah perubahan luas, A adalah luas akhir, A0 adalah luas mula-mula. Yang ketiga, memuai volume, pemuaian volume. Jadi air juga bisa atau zat cair itu juga bisa memuai. Ya, biasanya kalau kita ngisi botol-botol, ya ada di supermarket misalnya botol minuman, itu diberi ruangan udara. Ya, fungsinya untuk apa? Ya, untuk mengurangi pemuaian volume. Ya, kita gunakan rumus kalau volume kita gunakan simbol V besar ya. Di delta V sama dengan V0 gamma delta T. Delta V adalah perubahan volume, V0 adalah volume mula-mula, gamma adalah koefisien muai volume, delta T adalah perubahan suhu. Atau kita gunakan rumus yang ini. Ya, rumusnya hampir mirip ya. Nah, hanya ininya ya saja yang diganti, ini. Hurufnya saja yang diganti, simbolnya yang diganti. Hubungan koefisien pemuaian ya, ini untuk beta itu bisa dicari ya. Beta itu sama dengan alfa sama dengan 2 kalinya beta sama dengan 3 kalinya gamma. Ya, jadi ini bisa kita buat perbandingannya. Pemuaian zat cair. Pada umumnya volume zat cair bertambah jika mengalami kenaikan suhu. Ya, ini tadi volume zat cair. Kalau zat cair berarti mengalami pemuaian volume. Nah, ini untuk pemuaian zat gas. Zat gas itu ternyata juga bisa memuai seperti zat cair. Ya, bagaimana rumus pemuaiannya? Delta V sama dengan V0 1/273 kali delta T. Ya, ini rumusnya. Ya, contoh soal pemuaian. Ya, misalkan aluminium tipis memiliki luas 4 meter kuadrat. Untuk alfanya koefisien muai panjangnya 2,4 kali 10 pangkat -5 derajat Celcius. Aluminium dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Hitung luas aluminium sekarang. Ya, ini penyelesaiannya. Luasnya berarti kita pakai A. Luas akhir. A sama dengan A0 ditambah 1 plus dikali 1 plus beta kali delta T. Ya, karena di sini yang diketahui alfa, beta itu sama dengan 2 kali alfa. Ya, setelah dihitung ternyata A luas akhir sama dengan 4,0096 meter kuadrat. Contoh soal kedua ini tentang pemuaian panjang. Kuningan sepanjang 1 meter dipanasi sehingga suhunya menjadi dari 10 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Koefisien muai panjang 1,9 kali 10 pangkat -5 per derajat Celcius. Hitung pertambahan panjang kuningan. Yang ditanya adalah pertambahan panjang. Berarti yang kita pakai adalah rumus delta L. Delta L sama dengan L0 kali alfa delta T. L0-nya 1 meter, alfanya 1,9 10 pangkat -5. Delta T perubahan suhu, perubahannya berapa? Tinggal mengurangi 50 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius. Hasilnya delta L-nya atau perubahan panjangnya 7,6 kali 10 pangkat -4 meter. Nah, kita masuk di bab kalor. Ya, apa hubungannya kalor dengan suhu? Itu tadi pertanyaan saya ya. Ya, ternyata kalor ini adalah penyebab atau energi yang menyebabkan benda memiliki suhu. Ya. Nah, kalor pengertiannya kalor bisa didefinisikan energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu dari pengertian kalor. Ya, untuk satuan kalor kita pakai
Joule bisa, kalori juga bisa. Nah, 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. 1 Joule setara sama dengan 0,24 kalori. Ya, untuk menghitung kalor, ya, kita gunakan rumus yang ini. Q sama dengan MC delta T. Q adalah energi kalor dalam Joule, M adalah massa, C adalah kalor jenis benda, delta T adalah kenaikan suhu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang asas Black. Black ini melakukan suatu percobaan, misalkan ada 2 benda yang memiliki suhu berbeda, kemudian kita campurkan. Bagaimana suhu campurannya? Kita gunakan persamaan Black, yaitu Q yang diserap atau kalor yang diserap akan sama dengan kalor yang dilepas. Jadi Q serap sama dengan Q lepas. Lanjut, kalor jenis dan kapasitas kalor. Apa perbedaan kalor jenis dan kapasitas kalor? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat supaya suhunya naik atau turun sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis disimbolkan dengan C kecil sama dengan Q per M kali delta T. Kalau kapasitas kalor simbolnya adalah C besar. Ya. Nah, kapasitas kalor sendiri adalah massa kali C kecil atau massa kali kalor jenis. Jadi rumusnya C besar sama dengan Q per delta T. Lanjut, perubahan wujud. Ya, dulu di SMP kita cuma mempelajari yang ini ya nak ya, perubahan suhu ya. Di SD, di SMP kita pelajari ini. Ya, bahwa suatu benda itu bisa berubah wujud dari gas menjadi cair, dari cair menjadi padat, dari padat menjadi gas. Ya, ini sudah kita pelajari. Ya, mengapa benda itu bisa berubah wujud? Ya, benda berubah wujud itu dikarenakan ada kalor. Ya, penyebabnya adalah kalor. Ya, kalor itu dapat merubah suhu benda. Kalau merubah suhu benda kita gunakan rumus ini, Q sama dengan MC delta T. Kemudian kalor juga bisa merubah wujud benda. Ya, ini wujudnya Q sama dengan ml. M-nya massa, L-nya adalah kalor lebur atau kalor laten. Ya, jadi kalau merubah suhu kita pakai rumus ini, kalau merubah wujud benda kita pakai rumus ini. Nah, mengapa ini tidak ada perubahan suhunya? Karena pada perubahan wujud benda tidak terjadi perubahan suhu. Jadi rumusnya tidak masuk delta T-nya. Lanjut ya. Contoh soal kalor. Ya, ini contohnya. Ini ada Q lepas Q terima atau Q lepas Q serap. Ini kita gunakan asas Black. Misalkan besi 0,2 kilo dipanaskan sampai suhu 120 derajat Celcius. Besi lalu dimasukkan ke dalam 100 gram air bersuhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis besi 525 Joule per kilogram, hitung suhu akhir campuran. Maka pakai rumus ini. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas adalah yang memiliki suhu tinggi, berarti yang besi melepas kalor. Yang menyerap Q serap adalah air yang suhunya lebih dingin, yaitu 30 derajat Celcius. Ya, rumusnya kita masukkan MC delta T atau M B itu besi, CB kali delta T-nya, TB min TC. Ya, ini rumusnya. Sama dengan MA kali CA air kali TC min TA. TC itu adalah suhu campuran, kalau TA adalah T air. TB adalah suhu besi.
Ya, kita masukkan angkanya. Ya. Setelah itu kita pindah, yang ada C-nya kita pindah ke sebelah kiri. Ya. Kita gunakan pengurangan sehingga 5 TC sama dengan 240. Berarti TC sama dengan 48 derajat Celcius. Ini adalah suhu campurannya. Nah, ini soal kalor juga tentang asas Black. Kalorimeter dengan kapasitas kalor 1000 Joule per Kelvin diisi dengan 100 gram air bersuhu 30 derajat Celcius dengan kalor jenis 4200 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter, dimasukkan 200 gram besi yang suhunya 80 derajat Celcius. Berapakah suhu akhirnya? Ya, kita gunakan asas Black juga, Ki lepas sama dengan Ki terima. Yang melepas adalah Ki besi, yang menerima adalah kalorimeter sama air. Ya, kita masukkan rumusnya masing-masing. Ya, MC delta T, ini MC delta T, ini juga MC delta T. Ya, untuk kalorimeter, ya, ini masanya tidak tidak ada masanya. Jadi kita abaikan untuk massa kalorimeter, kita anggap 1. Ya, ini kita anggap 1 karena di sini adalah kapasitas kalor langsung, berarti MC sama dengan C besar. Ya, diketahui MC delta T C kalorimeter kali delta T kalorimeter ditambah M air C air kali delta T air. Ya, dihasilkan 15,2 T sama dengan 506 sehingga suhunya sama dengan 33,29 derajat Celcius. Kita lanjut tentang perpindahan kalor. Ternyata kalor itu juga bisa berpindah. Berpindahnya dengan cara konduksi, konveksi atau radiasi. Ya. Konduksi perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan partikel penghantarnya. Konduksi biasanya kalornya berpindah melalui zat-zat konduktor atau alat-alat konduktor, alat yang dapat menghantarkan panas. Ya, untuk mencari perpindahan panasnya, H sama dengan Q per T sama dengan K kali A delta T per L. Ini adalah rumus untuk mencari hantaran kalor secara konduksi, ya, secara hantaran. Kemudian yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel pengantarnya. Biasanya untuk konveksi, suhu berpindah melalui zat gas atau zat cair. Ya. Rumusnya H sama dengan Q per T sama dengan H kali A kali delta T. H laju perpindahan kalor, Q adalah kalor yang berpindah, T adalah waktu, H tetapan konveksi, A luas penampang, delta T perbedaan suhu. Yang ketiga, perpindahan secara radiasi atau pancaran. Ya, biasanya kalori ini dipancarkan untuk benda-benda yang mengeluarkan radiasi. Ya. Nah, laju kalor radiasi rumusnya W sama dengan tau T pangkat 4. Energi yang dipancarkan setiap waktunya H sama dengan Q per T sama dengan tau kali A T pangkat 4. Jadi hantarannya, energi yang dipancarkannya sebanding dengan T pangkat 4-nya atau suhu pangkat 4. Ya, energi yang dipancarkan setiap satuan waktu. Ya, ini bergantung dengan emisivitas benda. Jadi rumusnya berubah menjadi E sama dengan tau kali A kali T pangkat 4 jika ada emisivitas benda. Emisivitas benda ini dipengaruhi oleh warna benda. Jadi untuk warna benda yang cenderung gelap itu emisivitasnya tinggi, ya, maka hantaran panasnya, radiasi panasnya itu juga semakin tinggi.
Ya, untuk benda yang relatif terang, cenderung putih, ya, itu akan mendekati nol, emisivitasnya rendah. Jadi radiasi panasnya itu relatif rendah. Contoh untuk konduksi, ya, ini misalnya kita panaskan konduktor, maka panasnya akan mengalir, ya, melewati partikel-partikel zatnya tanpa berpindah partikel zatnya tadi. Ya, ini untuk radiasi. Ya, radiasi ini pancaran, misalnya sinar matahari akan memberikan panasnya, ya, akan kamu terima panasnya itu melalui radiasi pancaran saja. Konveksi ini contohnya adalah angin darat, angin laut itu termasuk konveksi. Ya, ini termasuk konduksi juga. Api unggun ini adalah radiasi, kemudian ini adalah konveksi. Kalau kita memanaskan air yang dipanaskan di bawah itu akan bergerak naik ke atas. Nah, ini untuk soal perpindahan kalor. Ya, jendela kaca sebuah kamar memiliki luas 1,4 meter kuadrat. Perbedaan suhu antara permukaan jendela dan ruangan sebesar 2 derajat Celcius. Koefisien konveksi keadaan itu adalah 7,5 kali 10 pangkat 5 kalori per sekon cm kuadrat derajat Celcius. Berapakah laju kalori yang diterima oleh jendela? Rumusnya H sama dengan H kali A kali delta T. Ini nilai H-nya 7,5, A-nya 1,5. Ya. Kemudian delta T-nya adalah 2 derajat. Ya, sehingga diketahui H sama dengan 2,25 kalori per sekon. Ya, ini yang luasnya kita rubah dari meter kuadrat menjadi sentimeter kuadrat. Karena kalori ini kita gunakan sentimeter kuadrat, ya. Soal yang kedua, penampang ujung batang aluminium K-nya sama dengan 50 kalori per meter derajat Celcius adalah 1 cm kuadrat. Ujung batang bertemperatur 0 derajat sama 30 derajat. Jika panjang batang 1 meter, hitung banyaknya kalori yang merambat setiap sekonnya. Ya, karena ini berupa batang, maka hantarannya kita gunakan konduksi H sama dengan K kali A delta T per L. Sehingga diketahui H-nya sama dengan 0,1 kalori per sekon. Ya. Kita lanjut. Ya, saya punya soal lagi. Ya, ini merubah skala suhu. Misalkan 30 derajat Celcius jika dirubah 30 derajat reaumur, ya. Bagaimana jika dirubah dalam derajat Celcius? Ya, perbandingan reaumur dengan Celcius adalah 4:5. Sehingga reaumur sama dengan 4/5 kali derajat Celcius. Jadi R sama dengan 0,8 kali 30 sama dengan 24 derajat Celcius. Ya, yang kedua ini adalah tentang pemuaian. Ini contoh pemuaian panjang. Panjang sebuah batang, misalkan awalnya dia suhunya 25 derajat Celcius, panjangnya 100 cm. Koefisien muai panjangnya 1,33. Ya, kali 10 pangkat min 5. Ini ada yang hilang. Hitung panjang batang pada suhu 100 derajat Celcius. Ya, jadi kita hitung perubahan panjang. Perubahan panjang dulu. L0 kali alfa delta T. L0-nya 100, alfanya 33 kali 10 pangkat min 5. Delta T 100 min 25 derajat. Ini 25 derajat ya, Nak, ya, keliru ini. Nah, berarti delta L ketemu 0,1 cm. Nah, untuk L-nya, panjang akhirnya L0 ditambah delta L, perubahan panjang awal ditambah perubahan panjang. Hasilnya 100,1 cm. Soal yang ketiga, ini tentang asas Black.
Misalkan 75 gram air yang bersuhu 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius. Hitung suhu akhir campuran kedua air tersebut. Maka kita gunakan rumus asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Ya, yang melepas adalah air yang suhunya 100 derajat Celcius. Ya, yang menerima adalah air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Oh, ini keliru nih ya, ya ini. Ini yang menerima, ini yang melepas. Ya, sehingga MC delta T sama dengan MC delta T 75 kali T min 0, ini 50 masanya dikali 100 min T. Ini C-nya sama, bisa dicoret. 75T sama dengan 50.000 dikurangi 50T. 125T sama dengan 5.000, T sama dengan 40 derajat Celcius. Ya, anak-anak, demikian materi hari ini. Untuk tugas kalian pada materi suhu dan kalor adalah mengerjakan uji kompetensi bab 6 yang Romawi 1 saja ya, 1 sampai 10. Kalian kerjakan penyelesaiannya, ditulis di buku tulis, kemudian difoto, dikolase. Kolasenya dilengkapi dengan nama, kelas, tanggal tugas, dan diserahkan ke guru kelas masing-masing. Untuk guru kelas 10 MM1 Pak Jumadi, bisa kalian serahkan ke Pak Jumadi lewat WA, ini nomor WA-nya. Untuk 10 MM2 dan MM3 kalian serahkan ke Bu Ani Rosida, ini adalah nomor WA saya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.